adanya sebuah misteri tentang mitos tumbal kepala manusia yang dijadikan untuk pondasi sebuah bangunan atau jembatan-jembatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini. Bertemu lagi bersama aku Iras Aprilia di konten fakta dan realitas sosial. Kali ini aku akan bicara tentang sebuah misteri tumbal kepala manusia yang dijadikan pondasi kokohnya sebuah bangunan. Apakah ini hanya mitos atau ada kisah nyatanya? Nah, sebelum kita ke kontennya atau ke videonya atau ke kisahnya, silahkan kalian subscribe dulu video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share video ini biar berkembang dengan baik ke depannya. Terima kasih. Langsung aja kita ke pembahasannya, cekidot. Nah, misteri ini atau cerita ini, aku yakin semua orang pernah mendengar bahwa ada semacam tumbal yang dijadikan atau yang diberikan kepada penunggu, anggap saja penunggu atau jin, sebelum membangun sebuah bangunan-bangunan besar atau jembatan-jembatan. Bahkan dulu konon katanya orang tua itu sering melarang anak-anaknya untuk tidak main keluar rumah, karena pada saat itu, waktu dulu itu ya, ada sebuah cerita rakyat karena musim penculikan anak-anak, kemudian dipenggal kepalanya untuk dijadikan tumbal yang ditanam bersama pondasi sebuah bangunan tersebut biar bangunannya kokoh katanya. Nah, aku yakin kalian pernah mendengar cerita ini gitu. Tapi apakah cerita ini nyata atau hanya cerita rakyat gitu aja gitu? Bicara tumbal, apa yang terpikir di kepala kalian? Seperti sesajen atau seperti ada sesuatu yang kita berikan untuk ya penunggunya atau jinnya gitu ya, sebelum kita membangunnya gitu, membangun bangunan tadi gitu. Dan artinya ini kita yang akan membangun proyek tersebut itu minta izin dulu kepada jin-jin atau orang yang penunggu atau makhluk penunggu tempat tersebut gitu, dengan memberikan semacam tumbal atau sesajen gitu ya. Nah, herannya bicara tumbal, apakah hanya manusia yang diinginkannya gitu? Tapi ini nggak tahu juga apakah betul apakah tidak, tapi pernah aku mendengar cerita rakyat juga ini ya, ketika dia akan membangun sebuah bangunan itu ada semacam keyakinan bahwa harus ada semacam sesajen yang diberikan kepada penunggu sebelum bangunan itu dibangun gitu. Nah, sesajen itu bisa jadi berupa kepala manusia, ada juga hewan-hewan atau binatang seperti ayam, kambing, sapi, atau kerbau gitu. Nah, jadi tidak hanya kepala manusia, bisa juga sesajen itu berupa hewan atau binatang gitu ya. Nah, konon katanya itu sebagai imbalan yang diberikan kepada jin atau jin penunggu biar kita bisa membangun atau biar bangunan itu kokoh gitu katanya. Gimana sih sampai ada cerita tumbal-tumbalan ini gitu? Mulanya dari mana sih gitu? Mari kita lihat. Ini dulu ya, di belajar sejarah mungkin ya gitu. Kita tahu bahwa nenek moyang kita itu memiliki kepercayaan kepada animisme atau roh-roh gitu ya. Nah, atau kekuatan-kekuatan benda gaib lah gitu. Nah, jadi masyarakat pada zaman dahulu itu percaya bahwa lahan-lahan kosong itu, lahan-lahan yang seperti hutan itu ada semacam penghuninya atau penunggunya gitu. Jadi ketika masyarakat itu ingin membangun, mereka lebih dahulu minta izin ke penunggunya itu gitu. Jadi tumbal-tumbal ini atau sesajen ini itu ada karena keyakinan nenek moyang kita gitu. Ketika mereka minta izin tadilah mereka membawa semacam sesajen atau tumbal sebagai ganti mereka boleh membangun di sana gitu. Nah, tujuan mereka ya minta izin biar tidak diganggu, biar tidak terjadi hal-hal, biar ada keselamatan mereka gitu. Jadi mereka yakin bahwa di hutan lepas tadi ada jin yang harus diminta izin dulu dengan membawa semacam sesajen atau tumbal gitu, agar mereka diizinkan, agar mereka tidak diganggu untuk membangun apa yang mereka ingin bangun gitu. Nah, itulah awal mulanya bahwa sesajen atau tumbal-tumbal itu muncul di masyarakat kita sebagai cerita rakyat gitu. Apakah sebagai cerita rakyat, apakah itu ada? Dan aku rasa ini ada ya gitu, karena kepercayaan nenek moyang kita pada zaman dulu itu bahwa mereka meyakini ada semacam roh-roh gaib yang memiliki kekuatan tertentu yang akan menguasai mereka gitu. Jadi zaman dulu itu karena adanya mitos ini, cerita rakyat seperti ini, itu sangat viral dulu. Itu sangat viral gitu. Jadi orang tua pada zaman dulu itu takut dan bahkan sering melarang anaknya untuk tidak bermain keluar rumah karena ada si penculik anak yang kemudian dipenggal kepalanya dijadikan tumbal gitu. Nah, itu sangat viral ceritanya dulu sampai anak-anak itu dilarang untuk main keluar rumah. Gimana cari tumbalnya manusia lagi? Apakah ada manusia yang mau gitu? Nah, konon katanya si kontraktor itu atau si pekerja itu menyuruh orang, menculik orang, kemudian membunuhnya gitu. Nah, kejam ya.
Nah, tega ya gitu. Untuk sebuah bangunan mereka menculik orang, kemudian dipenggal kepalanya, dijadikan pondasi gitu. Nah, tapi konon ceritanya seperti itu gitu. Sebelum bangunan itu dibangun, jadi si pekerja ini menyuruh orang untuk menculik seseorang, entah di mana gitu. Pokoknya manusia diculiknya, kemudian dipenggal kepalanya, kemudian dijadikan pondasi bersama bangunan tadi gitu. Nah, kalau sesajen ini tidak segera diberikan, maka konon katanya juga bisa jadi pekerja-pekerja itu yang akan berjatuhan untuk menjadi tumbalnya gitu. Maka sebelum bangunan itu dibangun, segeralah mereka mencari atau menculik anak-anak atau orang-orang yang bisa dijadikan tumbal. Nah, pasti kalian pernah mendengarkan cerita rakyat tentang kisah-kisah seperti ini gitu, mitos-mitos seperti ini pernah dengar lah ya gitu. Nah, tapi apakah ini betul atau hanya kisah-kisah cerita rakyat biasa aja atau gimana? Allah alam, Allah yang maha tahu gitu. Tapi yang jelas kita meyakini bahwa jin atau semacamnya itu memang ada gitu. Tapi yang jelas kita harus meyakini atau memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Allah yang maha mengetahui segalanya gitu. Emang udah ada buktinya gitu. Nah, ternyata mitos atau cerita rakyat tentang tumbal atau sesajen kepala manusia ini itu betul-betul ada gitu. Di mana? Di Korea Selatan. Tapi ini terjadi atau ditemukan pada abad kelima gitu. Abad kelima ya, sekarang udah abad 21. Abad kelima Silham itu ternyata di Korea Selatan ada ditemukan dua sosok kerangka mayat manusia itu di dinding-dinding pondasi bangunan sebuah kastil gitu. Nah, jadi mereka percaya bahwa kerangka yang ditemukan itu adalah semacam sesajen atau tumbal yang diberikan kepada jin penunggunya tadi untuk membangun sebuah kastil tadi. Kerangka ini ditemukan oleh arkeologi gitu. Dan ketika mereka menemukan kerangka ini, tentu mereka selidiki, mereka cek DNA-nya untuk mengetahui karakter fisiknya gimana dan segala macamnya. Kemudian mereka juga bilang gitu, bahwa mereka meyakini bahwa tumbal atau sesajen kepala manusia atau manusia itu memang betul-betul adanya gitu. Itu bukan cerita belaka, tapi memang kenyataan dan ini buktinya kata mereka. Karena penemuan dua kerangka manusia ini sudah cukup lama, maka para peneliti ini mengatakan bahwa mereka tidak tahu persis gimana kerangka itu dikubur gitu. Apakah dikubur dalam keadaan hidup-hidup di pondasi tersebut atau dikubur setelah mereka dibunuh dulu gitu. Nah, karena dulu itu konon katanya di Korea Selatan ada semacam budaya kuno yang mengatakan bahwa ketika si raja meninggal gitu, ketika raja meninggal, maka ada orang yang menjadi korban yang mereka itu masih hidup dikubur bersama si raja tadi untuk melayani si raja itu di alam bakanya gitu. Nah, logikanya apakah ia bisa melayani si raja? Apakah dia hidup dikubur bersama si raja gitu? Nah, tapi itu adalah keyakinan mereka. Gimana? Apakah kalian percaya dengan mistis ini gitu? Atau kalian hanya bilang ini sebuah mitos atau cerita rakyat, ini tidak nyata atau gimana? Itu kembali lagi kepada pola pikir kalian gitu. Sementara aku sendiri tidak cukup meyakini, tapi mendengar cerita ini aku sering gitu ya. Nah, dan di sisi lain kalau bicara tentang jin atau penghunian segala macam, aku yakin bahwa jin itu ada. Tapi apakah iya betul ada tumbal-tumbalan seperti ini? Aku sendiri belum pernah melihat. Aku hanya mendengar dari cerita-cerita rakyat orang ke orang gitu ya. Dan cerita ini pernah viral dulu di zaman aku masih kecil gitu. Nah, yang melihat sendiri aku belum pernah. Tapi sesuai kejadian di Korea Selatan tadi, mereka bilang itu bukan hanya cerita rakyat, itu betul benar-benar adanya katanya. Kalau dikatakan sesajen tumbal karena nenek moyang kita percaya kepada roh-roh gitu, oke lah itu dulu gitu. Tapi sekarang zaman udah modern loh gitu. Apakah masih ada yang seperti itu gitu? Dan Allah alam lah ya gitu. Bisa jadi dikatakan modern, tapi ada juga kok orang-orang yang masih menggunakan keyakinan seperti tadi untuk melakukan sesuatu gitu, untuk memperlancar kegiatan mereka gitu. Tapi yang jelas apapun itu, apapun yang mau kita lakukan, kita mintanya kepada Allah. Selalu ingat Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim gitu. Jangan minta kepada selain Allah gitu ya gitu. Kita yakin bahwa jin dan segala macam itu ada gitu, karena mereka adalah ciptaan Allah juga gitu. Tapi bukan kepada mereka kita meminta, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi sekarang udah modern gitu ya. Jadi pola pikir mereka kita udah positivistis gitu ya. Udah berkembang, udah maju, udah ada bukti-bukti yang menjelaskan bahwa sesuatu itu jadinya kenapa gitu. Nah, kalau dulu wajar gitu ya, nenek moyang kita percaya kepada roh-roh dan benda-benda gaib gitu, karena mereka
pola pikirnya masih di situ aja gitu, masih sangat minim gitu. Sekarang udah berkembang, pola pikir udah maju, teknologi udah maju, jadi langkah baiknya kita juga berpikiran maju gitu ya gitu. Oke kan, terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Gimana menurut kalian tentang kisah ini atau mistis ini? Apakah kalian percaya bahwa ada semacam sesajen kepala manusia yang dijadikan pondasi biar bangunan tersebut kokoh gitu? Nah, itu dikembalikan kepada pikiran kalian gimana. Jika ada kalian melihat atau mendengar berita ini betul-betul adanya, silahkan kalian tinggalkan di komentar ya gitu. Dan aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku di konten berikutnya. Sampai jumpa.